Jadi, ada rencana besar dari pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit gede-gedean di Papua. Tapi, tunggu dulu, ada seorang akademisi dari ITB yang ngasih peringatan keras. Nah, pertanyaannya, kenapa sih benteng terakhir ekologis Indonesia ini tiba-tiba jadi sorotan? Dan pelajaran apa yang harus kita petik sebelum semuanya terlambat? Oke, kita mulai dari sini ya. Semuanya berawal dari kutipan tajam Dr. Elham Sumarga ini. Ini bukan sekedar opini loh, tapi sebuah ajakan buat kita semua untuk, melihat lagi fakta dan sejarah yang udah pernah kejadian. Pengingat penting nih, kalau keputusan sebesar ini, ya harusnya berdasarkan bukti, bukan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, dan ini intinya, sebuah peringatan keras untuk Papua. Anggap aja ini kayak alarm darurat yang bunyi buat masa depan salah satu hutan paling penting di bumi. Jadi, ini dia nih akar masalahnya. Ada seorang akademisi yang secara terbuka meminta pemerintah, coba deh, stop dulu sebentar, pikirin lagi. Ini bukan soal anti pembangunan loh ya, tapi lebih ke pertanyaan, yakin nih modal ekspansi sawit yang sama mau diterapin lagi di Papua? Apa itu beneran langkah yang bijak? Dan peringatan ini tuh ada alasannya, kuat banget malah. Yuk kita lihat kenapa. Kita coba belajar dari sejarah, pelajaran yang harganya mahal banget. Ini dia bagian kedua kita. Lihat deh, ini polanya kelihatan jelas banget. Dan jujur agak bikin khawatir. Kita lihat di Kalimantan kan, ekspansi sawit besar-besaran. Setelahnya apa? Kerusakan lingkungan parah. Terus pola yang persis sama kejadian lagi di Sumatera. Bencana banjir dan lainnya belum lama ini jadi bukti hidup. Kayak siklus yang udah ketebak gitu loh, bangun, terus bencana. Nah, ini dia poin kuncinya dari Dr. Elham. Kutipannya tegas banget kan? Kata gegabah itu dalam loh artinya. Maksudnya tuh ceroboh, nggak dipikirin matang-matang. Pesannya simpel, tapi ngena. Ngapain sih kita ngulangin kesalahan yang sama, padahal risikonya udah jelas-jelas ada di depan kita? Oke, jadi ini bukan cuma soal ngelihat ke belakang ya. Ada faktor lain yang bikin isu ini jadi jauh lebih genting sekarang. Apa itu? Yuk kita bahas soal realitas iklim hari ini. Coba deh kita pikirin logikanya. Sekarang ini kan iklim makin gak jelas, cuaca ekstrim jadi langganan. Nah, di saat kayak gini, hutan itu ibaratnya perisai alami kita. Dia yang jaga siklus air, dia yang bikin lingkungan stabil. Kan aneh ya, justru di saat kita lagi butuh-butuhnya pertahanan, kok kita malah mikirin buat ngelemahin pertahanan itu. Oke, gampang ya, cuma kritik doang tanpa kasih solusi. Pertanyaan yang paling penting sekarang, kalau ekspansi sawit besar-besaran bukan jawabannya, terus kita harus gimana dong? Apa alternatifnya? Nah, di sini kita bakal lihat, ada loh sebuah visi yang berbeda. Sebuah jalan alternatif. Jadi intinya begini, idenya itu geser fokus. Udah jangan lagi mikirin buka lahan baru, tapi gimana caranya kita nyembuhin lahan yang udah terlanjur rusak. Prioritasnya jadi rehabilitasi, reboisasi. Logikanya kan simpel ya. Ibaratnya betulin dulu rumah yang rusak, jangan malah bikin rumah baru tapi yang lama dibiarin ambruk. Nah, alternatif ini ternyata ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Lebih filosofis soal pengelolaan. Pertanyaannya, siapa sih yang harusnya megang kendali aset paling berharga milik kita semua? Ini membawa kita ke bagian terakhir. Siapa yang kontrol? Negara atau swasta? Menurut Dr. Sumarga, ide buat menyembuhkan hutan ini sejalan sama satu prinsip penting. Intinya, sumber daya yang vital buat orang banyak, kayak hutan, air, dan sebagainya, itu nggak bisa gitu aja diserahin ke swasta atau mekanisme pasar. Negara harus turun tangan langsung jadi manajer utamanya. Dan ini bukan ide yang muncul kemarin sore loh. Ternyata ada dasarnya dari dulu. Contohnya ada ajaran yang bilang kalau publik itu, kita semua, punya hak bersama atas sumber daya vital kayak air dan padang rumput. Bahkan ada cerita, izin tambang garam yang gede banget itu pernah dibatalin. Alasannya karena itu dianggap aset publik yang terlalu penting buat dikasih ke perorangan. Nah, kalau dipikir-pikir, hutan dengan segala manfaatnya jelas masuk kategori ini kan? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di model yang sekarang, peran negara lebih kayak tukang stempel izin. Fokus utamanya profit buat perusahaan. Tapi, di model yang diusulkan, perannya beda total. Negara jadi manajer aktif. Tujuannya bukan lagi cuma cari untung, tapi gimana caranya supaya hasilnya itu benar-benar buat kesejahteraan kita semua. Jadi, ujung-ujungnya semua obrolan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Ini bukan cuma soal Papua, bukan cuma soal sawit atau hutan. Ini soal pilihan. Pilihan yang dihadapi semua bangsa. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara ngejar keuntungan ekonomi jangka pendek
dengan kewajiban kita buat melindungi pertahanan ekologis buat jangka panjang buat anak cucu kita. Pertanyaan ini penting banget buat kita pikirin bareng-bareng.